Terus tadi sekilas saya juga ada tanya di usia berapa ini ya mengenalkan gawai gitu ya. Kan tadi saya sampaikan usia sampai 2 tahun anak-anak sebisanya itu ya tidak mengenal gawai gitu. Nanti di atas 2 tahun ya sudah mulai diperkenalkan gawai dengan batasan yang ketat. Oke. Dan penggunaan mandiri gawai itu baru harusnya 13 tahun ke atas, harusnya gitu. Cuman kan itu banyak semua udah dilanggar ya. Ya saya terlanjur Bu Aisyah dilanggar semua, ya sudah kalau gitu nanti kalau punya anak yang baru lagi, ibu hamil aja lagi yang baru lagi, terapkan yang baru gitu kan. Kayak apa nanti ininya? Misalnya ya 0 sampai 18 bulan hindari paparan layar yang sama sekali kecuali misalnya tadi kita syuting dia dari jauh atau bapaknya LDM gitu, terus anak mau video call, misalnya anak 0 sampai 18 bulan biar dia lihat juga wajah ayahnya yang jarak jauh itu masih boleh. Kemudian 18 sampai 24 bulan itu ya tadi ya kalau sebisanya itu tadi dari jauh dilihatnya masih seperti itu. 2 sampai 5 tahun batasi maksimal 1 jam per hari. Pilih tontonan yang berkualitas dan edukatif. Ini kayaknya memang ideal banget ya, tapi itu kita harus terapkan itu sebetulnya. 6 tahun ke atas gimana Bu Isa? Ya boleh menggunakan gadget untuk belajar dan hiburan, namun durasinya mulai diatur ya 2 jam per hari agar tidak mengganggu tidur. Tapi itu mulai dari awal harusnya memang dibicarakan sama anak-anak. Yang susahnya yang udah keterlanjuran kadang-kadang ya. Nanti remaja 13 atau 14 tahun ke atas, ini usia yang dianggap lebih matang untuk mulai bertanggung jawab pada gadget milik diri sendiri gitu. Ya. Tentu tadi pendampingan itu harus ada gitu. Didampingi apa? Didampingi untuk pilih konten, ya atur waktu, ya kemudian seimbangkan aktivitas fisik dan bermain di dunia nyata juga harus lebih dominan gitu. Karena kadang-kadang kasihan juga anak-anak kalau main gadget, bapak ibunya nggak mau nemenin main, nggak mau nemenin main petak umpet, nggak mau nemenin main sepeda. Nah ini yang susah ya. Jadi idealnya kan begitu sebetulnya. Tinggal bagaimana kita menerapkannya. Tentu sebelum kita terapkan ajak anak untuk musyawarah gitu. Sampaikan ini Bunda ada peraturan begini ya Nak gitu. Anak-anak itu tadi yang saya udah awal dari bilang kalau kita pendampingannya soft touch itu mereka mau dengar kok. Cuman kalau kita ngegas, wah gawat ya anak langsung tegang otaknya itu dia nggak bisa terima nggak bisa proses seperti itu ya dan sekali lagi kalau sudah keterlanjuran ya tetap masih kita optimis untuk kita bantu tentu kita ajak ngobrol cara ajak ngobrol tuh gampang anak laki-laki itu seneng diajak diskusi sambil makan siapa punya anak laki ya pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar, haus, dan ngantuk tuh anak laki itu. Kalau mau ambil hatinya anak perempuan bagaimana gampang anak perempuan itu. Ya, mulai dari sekarang dulu, jangan kasih nasihat dulu sebelum kita ambil hatinya. Gimana? Setiap anak perempuan bicara, lihat wajahnya. Senang banget anak perempuan. Itu dia merasa diperhatikan. Dan kadang-kadang orang tua belum apa-apa sudah kasih nasihat sih ya. Coba dikasih dulu kebutuhannya anak-anak secara emosi. Perempuan itu nggak perlu makan yang diberikan, tetapi pada saat dia bicara umur berapa saja. Bahkan kalaupun kita sudah masih punya ibu ya di usia lansia, masih punya ibu mertua di usia lansia, ya itu perhatikan ibu kita kalau ngomong lihat mukanya, ya senang dia itu. Lihat matanya sambil angguk-angguk sedikit. Anak perempuan gitu, itu aja. Karena ilmu parenting banyak, takutnya pada lupa ayah bunda. Tapi ingat, pokoknya anak perempuan kalau lagi bicara, lihat mukanya. Bunda yang lagi, ayah yang lagi pegang HP, terus anak perempuan lagi ngomong, bunda aku mau cerita, segera simpan. Lihat mukanya. Tapi ya kalau ibu lagi, bunda lagi chatting sama ayah, atau sama suami atau anaknya ya bapaknya si anak ini dan ini anak perempuan bilang sama anak perempuan sebentar ya nak ibu jawab chatting ayah ya 1 menit nah gitu
Karena anak perempuan dari kecil, dia harus tahu kalau seorang istri berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Anak perempuan itu harus tahu dari kecil. Tapi kalau yang chatting siapapun, bahkan bos kita, pimpinan kita, bahkan presiden sekalipun chatting bunda, dan pada saat itu anak perempuan ya ingin bicara, udah nanti aja tuh jawab chattingannya Pak Presiden sekalipun. Mas Wapres chatting tinggalin aja dulu. Fokus pada anak perempuan kita dulu gitu. Nah, pada saat anak-anak sudah merasa, "Bunda aku mengerti aku ya," itu barulah pelan-pelan nasihat diberikan gitu. Anak laki juga begitu. Kalau anak laki itu pantang ya dia dalam kondisi lapar. Lah sudah lapar Bunda suruh kerjain PR. Oh, itu susah buat anak laki-laki. Kenapa? Karena pusat makan, minum dan tidur di sini ini di dalam sini namanya hipotalamus segitiga pada anak laki-laki lebih lebar 2,5 kali dibanding perempuan. Ibu-ibu tuh pasti nggak bisa merasakan laparnya laki-laki, baik anak laki-laki maupun suami ya. Jadi itu yang penting-penting saja karena begitu banyaknya parenting, saya senang kasih yang prinsip-prinsip seperti itu. Dan ingat proses membimbing anak memang lama, panjang. Tidak seperti anak binatang. Anak binatang itu otaknya kecil. Jadi mereka langsung diajarin bapak ibunya hari itu dia langsung bisa hari kedua. Ya, anak manusia itu otaknya lebar, besar dan harus disampaikan perlahan-lahan dan diulang-ulang. Kenapa tadi loh sambungan-sambungan tadi, sambungan-sambungan tadi ya harus diulang. Dan sampaikan aja dengan santai. Ya, nggak usah ngegas. Anak laki saya Bu Aisyah main terus. Memang anak laki-laki otak kanannya dominan Bunda. Sehingga anak laki-laki itu ya jangan heran kalau dia main terus gitu. Apa sih sebetulnya kenapa sih anak laki-laki kayak gitu Bu Isa? Itu otak kanannya. Coba ya saya kasih lihat mudah-mudahan ada ini nih ya. Bismillah. Saya share screen lagi boleh ya? Sebentar. Baik, silakan. Ini penting soalnya banyak ibu-ibu itu kewalahan menghadapi anak laki-laki ya. Sebentar ya, boleh ya. Bismillah mudah-mudahan sudah bisa. Bentar ya. Ibu-ibu banyak bingung menghadapi anak laki-laki, betul Bun? Betul, Bunda. Ya, coba kita lihat dulu sebentar ya. Saya share dulu. Oh, ini dia. Ya. Yes. Nah, Nyun Sewu sudah terlihat ya, Maria? Sebentar belum, Bunda. Sudah. Alhamdulillah. Sambung. Nah, masih ingat tadi sambungan otak ya? Nah, anak perempuan sambungan otaknya, otak kiri dan kanannya itu seimbang. Otak kiri, otak disiplin, otak keteraturan, otak analisa, otak bahasa, otak matematika hitung-hitungan tuh otak kiri. Ya. Terus otak peraturan itu otak kiri yang bekerja. Kanan otak warna, otak imajinasi, otak hayalan, otak ide, otak bermain, otak berlari-lari atau ya bergerak fisik, olahraga, otak teknologi, otak irama atau musik tuh di kanan. Otak sintesa, sintesa itu apa sih? Gampangnya otak mengambil hikmah, ya. Nah sekarang lihat anak laki, anak perempuan kanan kiri ya. Anak laki-laki kanannya yang dominan dibanding otak kirinya. Siapa punya anak laki? Ya, Saya, terasa nggak Bunda. anak laki-laki senang bermain, ya, Betul. ya senang menghayal, banyak idenya, itu karena kanannya yang dominan. Di usia berapa? Usia 0 hari. Kita lihat ya. Jadi anak perempuan dari kecil sampai seusia kita itu memang otak kiri kanannya seimbang, Bunda. Ya, ya. Nih lihat nih. Makanya anak perempuan punya anak perempuan tuh lebih gampang ngarahinnya. Ya, betul ya. Kecuali anak perempuan yang tomboy yang otaknya kayak anak laki. Anak laki-laki itu otak kanannya dominan. Sampai kapan? Sampai nanti di atas 18 tahun. Ya, sekarang Bunda lihat aja anak Bunda di mana nih anak laki 0,6 tahun kah, 6 12, 12 18 atau sudah 18 tahun ke atas. Jangan heran kalau bimbing PAUD tadi ada guru juga ya, tadi guru
walaupun belum menikah, tadi kalau nggak salah Bu Syarifah barangkali ya, maaf ya Bu, nggak kelihatan ya, tapi masih lajang, jadi kadang suka bingung nih gimana ya. Ya, ini prinsip-prinsip ini dulu lah. Kalau nanti soalnya kalau penyimpangan itu kalau kita tidak mengenal dasarnya susah juga menangani penyimpangan. Jadi anak laki ini kalau Bunda ada di Bunda ngajar di PAUD atau mengajar di TK, playgroup gitu ya. Ini lihat nih otak laki-laki ini yang dominan banget kan. Makanya ajarkan anak laki-laki sambil bermain. Ya, sambil bermain. Kalau anak perempuan duduk manis udah bisa karena otak kirinya udah nyala. Anak laki disuruh duduk manis, ya Allah, itu utungan cuma 1, 2, 3, 4, 5 loncat ya. Ya, itulah sekolah yang baik di TK, anak laki-laki lebih sering belajar di luar ruangan. Tapi ada anak laki yang selalu senang di dalam ruangan, itu 15%. Itu anak laki yang tipe pemikir, tipe anak rumahan. Dia nggak terlalu suka keluar, tapi bermain pasti, cuman bermain di dalam ruangan. Selebihnya ya sekian persennya anak laki itu senang di luar. Ya, dan sebetulnya bagusnya usia 0 sampai 6 tahun ya sekolah anak laki-laki diajarin guru laki-laki. Karena guru perempuan akan capek ngikutin anak laki. Yang lari sana, lari situ, ya rebutan benda, ngomongnya belum cetak gitu ya. Ngomongnya masih kacau, ngomongnya gitu. Ya. Jadi kalau punya anak laki-laki, dia belum pandai bicara itu bukan masalah speech delay karena hal-hal lain, karena memang otak bicaranya laki-laki belum lagi berkembang anak perempuan. Anak laki-laki hari ini diajak nonton Superman, Spiderman, pulang jadi Spiderman Bunda. Loncat sana, loncat sini kan gitu. Itu laki-laki banget. Nah, baru mulai SD. Anak laki-laki usia 6 tahun, otaknya baru siap belajar membaca, baru siap belajar bahasa, baru siap belajar hitung-hitungan, baru siap. Itu makanya di dalam peraturan SD itu ya, mudah-mudahan dipatuhi ya, itu bagusnya masuk SD 7 tahun. Terutama anak laki-laki. Ya, supaya ibu nggak susah ngedampingin belajar. Karena 6 tahun menurut ilmu neuroscience, dia baru siap, baru siap. Ya, 7 tahun kan lebih baik lagi. Kenapa? Karena pelajaran SD sekarang kan detil sekali. Lebih banyak pelajaran otak kiri itu. Ya. Saya anak pertama dan kedua masuk umur 6 tahun. Karena waktu itu pelajaran SD-nya tidak sedetil sekarang. Anak 3, 4, 7 tahun lebih baru saya masukkan SD. Dan itu ternyata memang secara umur dia agak lebih tua dibandingkan anak perempuan atau anak lain. Tetapi dampingin belajarnya itu nggak perlu bertanduk pada anak-anak laki-laki yang 7 tahun lebih masuk SD. Ya. Ya Bu Aisyah saya terlanjur anak laki-laki saya udah saya masukin 6 tahun. Nggak apa-apa Bun. Tapi Bunda harus ngerti ini. Supaya Bunda juga nggak terlalu tarik urat untuk dampingi anak laki. Tenang aja, sabar. Ya. Umur SMP, SMA mulai anak laki mengerti peraturan, mengerti disiplin, mengerti analisa. Tetapi akan jauh lebih baik lagi anak laki-laki setelah mahasiswa. Bunda yang punya anak laki masih TK, SD, SMP sabarlah sampai dia mahasiswa ya. Dan kasih waktu bermain pada anak laki yang cukup. Karena kalau waktu bermainnya tidak cukup, nanti pas mahasiswa baru mau main. Karena otak kanannya belum berkembang. Ah, itu lebih bahaya. Sekarang banyak yang kayak gitu. Sudah masuk perguruan tinggi yang baik, semester 4 mogok kuliah. Kenapa? Ternyata dia terlalu waktu kecilnya dipaksakan otak kiri yang berkembang dibanding kanan. Bermainnya nggak cukup, ya, berimajinasi nggak cukup, lari-larinya nggak cukup. Makanya pas waktu mahasiswa udah bosan karena kirinya udah berkembang, kanannya belum, mogok kuliah. Saya banyak banget pasien sekarang kayak gitu dan saya bingung, saya lebih senang ngobatin anak narkoba yang udah terlanjur otaknya rusak. Tapi anak yang baik ini gimana? Akhirnya saya cuma bilang sama orang tua kasih pospon anaknya 1 semester. Terus kasih uang untuk dia pergi jalan-jalan. Kalau perlu dilihat Indonesia. Agar apa otak kanannya dia berkembang. Sehingga nanti pas selesai pospon kuliah, masuk kuliah, sudah mulai seimbang otak kiri kanannya, nah barulah dia semangat lagi untuk kuliah.
Ada yang berhasil 1 semester, ada yang 2 semester tuh. Ya, berarti itu waktu kecilnya jarang banget main, yang 2 semester harus berlibur. Nah, ini nih perbedaannya. Dan ini perlu difahami, terutama yang punya anak laki, agar tidak bingung, agar tidak terlalu khawatir ya. Dikasih nasihat, iya dikasih nasihat aja, nggak apa-apa. Tapi nanti dia baru bisa menerapkan secara otomatis di usia mahasiswa. Nasihat kita berguna nggak? Berguna. Hanya jangan heran kalau dia belum lagi otomatis melaksanakannya gitu. Ya, nah yang penting sampaikan ulang-ulang karena Nabi SAW juga memberikan pengajaran pada para sahabatnya dengan berulang-ulang. Ya, jadi saya kira seperti ini yang saya bisa sampaikan.